Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Mesita. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. NIM 2019 10 11 03 11 355. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Romansyah dari kelas Hukum Pidana 2G NIM 2019 10 11 03 11 336. Tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai di ketentuannya dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi, barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut sebagai contoh kasus dapat kita jumpai dalam putusan Mahkamah Agung nomor 71 PK PID 2005. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan surat pemberitahuan pajak tentang SPPT palsu atau yang dipalsukan dengan cara mengubah data di dalamnya. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 6 bulan. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur pada bab 13 pasal 368 sampai dengan pasal 371 dalam KUHP. Tindak pidana pemerasan ada yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran nama baik, pemerasan dalam kekerasan atau bahkan ancaman pencemaran nama baik terhadap seseorang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain agar orang tersebut memberikan barang miliknya atau juga agar menghapuskan piutang. Perbuatan pemerasan dengan ancaman kekerasan tersebut sebagaimana diatur pasal 368 ayat 1 KUHP diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Pencemaran nama baik sendiri bisa dilihat kembali ketentuan pasal 310 KUHP. Selain itu, perlu diingat bahwa tindak pidana ini merupakan delik aduan, artinya tindak pidana pemerasan ini harus diadukan oleh orang yang merasa dirugikan kepada polisi. Jika tidak ada pengaduan, maka polisi tidak bisa menindak pelakunya. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari pasal 368 ayat 1 KUHP, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Subjek pasal ini adalah barang siapa. Menurut Andi Hamzah, ada 4 inti delik atau delik dalam pasal 368 KUHP. Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman melawan hukum. Keempat, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan hutang. Unsur dengan maksud dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur pada bab 13
pasal 368 sampai dengan pasal 371 dalam KUHP. Tindak pidana pemerasan ada yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran nama baik, pemerasan dalam kekerasan atau bahkan ancaman pencemaran nama baik terhadap seseorang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain agar orang tersebut memberikan barang miliknya atau juga agar menghapuskan piutang. Perbuatan pemerasan dengan ancaman kekerasan tersebut sebagaimana diatur pasal 368 ayat 1 KUHP diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Pencemaran nama baik sendiri bisa dilihat kembali ketentuan pasal 310 KUHP. Selain itu, perlu diingat bahwa tindak pidana ini merupakan delik aduan, artinya tindak pidana pemerasan ini harus diadukan oleh orang yang merasa dirugikan kepada polisi. Jika tidak ada pengaduan, maka polisi tidak bisa menindak pelakunya. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsurnya bisa ditelaah dari pasal 368 ayat 1 KUHP, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Subjek pasal ini adalah barang siapa. Menurut Andi Hamzah, ada 4 inti delik atau delik dalam pasal 368 KUHP. Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman melawan hukum. Keempat, untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan hutang. Unsur dengan maksud dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana penghancuran pengerusakan. Bentuk-bentuk pengerusakan barang yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Adapun bentuk-bentuk pengerusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, satu penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk-bentuk pokok. Unsur-unsur pasal 406 ayat 1 KUHP. Unsur-unsur objektif yang meliputi barang siapa secara melawan hukum, lalu menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan lalu suatu barang dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Untuk unsur-unsur subjektifnya meliputi dengan sengaja dan melawan hukum saja. Lalu yang kedua, unsur-unsur dalam pasal 406 ayat 2. Yang pertama, unsur-unsur objektif yang meliputi yang pertama, barang siapa. Yang kedua, secara melawan hukum. Ketiga, membunuh, merusak, dan membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Dan yang keempat, seekor binatang. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Penghancuran dan pengerusakan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam pasal 407 KUHP ayat 2 KUHP. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan bunyi pasal tersebut. Ketentuan pasal 407 secara tegas menyatakan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari 250 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua, jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa dan kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Unsur-unsur pasal 407 ayat 1 KUHP yaitu yang pertama, unsur-unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Yang kedua, suatu barang dan seekor hewan. Yang ketiga, yang seluruh atau sebagian milik orang lain.
harga kerugian tidak lebih dari 250. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur-unsur dalam pasal 407 ayat 2 KUHP yaitu yang pertama unsur objektif yang meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan, tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan, dan unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram, telepon, dan listrik. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 408 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, kereta api, tram, telegram, telepon, atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air, atau rel yang digunakan untuk keperluan umum diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Lalu pembinasaan atau pengerusakan barang di sini hanya mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunan-bangunan jalan kepentingan umum dikenakan pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama 4 tahun. Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 408 KUHP adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, lalu bangunan jalan kereta api, bangunan jalan tram, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon, dan bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan keluar air atau selokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Lalu unsur subjektifnya meliputi yang unsur dengan sengaja. Lalu penghancuran atau pengerusakan tidak dengan sengaja. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 409 KUHP yang menyatakan barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tidak dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya yaitu Rp1.500. Jenis tindak pidana dalam pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp1.500. Diringankan menjadi kurangan selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak Rp1.500. Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 409 KUHP adalah yang pertama unsur-unsur objektif meliputi menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan jalan kereta api, bangunan jalan tram, bangunan telegram, listrik atau bangunan telepon, dan bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan keluar air atau selokan-selokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Lalu unsur subjektifnya meliputi kealpaan atau ketidaksengajaan. Yang terakhir, penghancuran atau pengerusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 410 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruh atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Adapun unsur-unsur pasal 410 KUHP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur objektif yang meliputi menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai. Yang kedua, suatu bangunan, gedung atau alat pelayaran. Dan yang ketiga, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dan yang kedua, ada unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Pasal 411 ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini. Adapun ketentuan pasal 367 adalah yang pertama, jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami, istri,
dari orang yang terkenal kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. Lalu yang kedua, jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan tidak dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Lalu yang ketiga, jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Jenis tindak pidana dalam pasal 409 adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan tetapi hanya culpa atau kurang berhati-hati, maka menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 1.500. Diringankan menjadi kurangan selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak 1.500. Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 409 KUHP adalah: yang pertama, unsur-unsur objektif meliputi menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan jalan kereta api, bangunan jalan tram, bangunan telegram listrik atau bangunan telepon, dan bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, membagi air, menyalurkan keluar air, atau selokan-selokan, pipa-pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Lalu unsur subjektifnya meliputi kealpaan atau ketidaksengajaan. Yang terakhir, penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 410 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruh atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Adapun unsur-unsur pasal 410 KUHP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur objektif yang meliputi menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai. Yang kedua, suatu bangunan, gedung atau alat pelayaran. Dan yang ketiga, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dan yang kedua, ada unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Pasal 411 ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini. Adapun ketentuan pasal 367 adalah: yang pertama, jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami, istri dari orang yang terkenal kejahatan dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. Lalu yang kedua, jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Lalu yang ketiga, jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Lalu yang ketiga, jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Yang pertama, tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian macam-macamnya sebagai berikut. 1. Tindak pidana pencurian biasa. Istilah pengertian pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana menunjukkan pengertian pencurian dalam arti pokok
Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Barang siapa yang mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah 1. Mengambil 2. Suatu barang 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan yang keempat dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Lalu yang kedua, pencurian biasa. Pencurian ringan. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain atau yang meringankan, ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pidana ringan pencurian ini diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHP yang menentukan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir keempat. Begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir kelima. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250.000, diancam karena pencurian ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900. Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah 1. Pencurian yang dalam bentuknya yang pokok, yaitu pasal 362. Pencurian yang dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Atau yang ketiga, tindak pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya. Orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dengan syarat 1. Tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau rumah. 2. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari Rp250. Dan yang ketiga adalah pencurian dalam keluarga. Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Misalnya terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan sendiri atau membantu orang lain pencurian terhadap benda istri atau suaminya. Contoh kasus: bisakah mempidana pencuri jika curian sudah tidak ada? Jawabannya sering terjadi di masyarakat. Masalah pencurian kelas kecil oleh preman kampung, misalnya mencuri ayam, mencuri buah-buahan, dan lain-lainnya. Sementara barang bukti sudah tidak ada lagi karena sudah dijual atau dimakan. Yang ada hanya saksi dan pengakuan dari pelaku. Pertanyaan yang muncul adalah pasal berapakah di KUHP agar pelaku tersebut dipidana? Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencurian tersebut bermacam-macam, bergantung dari apa yang dicuri, berapa harga yang dicuri, serta cara yang dilakukan untuk melakukan pencurian. Kemudian mengenai barang bukti, sudah tidak ada, yang ada hanya saksi dan pengakuan dari terdakwa. Perlu diketahui bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah alat bukti. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk punyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dan melawan hukum dan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditunjuk terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam buku kedua bab 12 tentang kejahatan terhadap harta. Dari pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian dalam pemberatan, pencurian ringan,
pasal 364, dan pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP. Dan pencurian dalam kalangan keluarga pasal 367 KUHP. Tiap-tiap jenis tindakan pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda. Dilihat dari cara-cara, waktu, dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya. Apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian. Adapun bentuk ancaman pidana diatur dalam pasal 10 KUHP terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan alasan yang dapat menghapuskan ancaman pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembenar, pemaaf, dan alasan penghapus. Penghapus penuntutan. Misalnya, ne bis idem meninggalkannya si tertuduh, kadaluarsa, penyelesaian di luar pengadilan, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Namun dalam hal ini, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian adalah dapat berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 362 KUHP. Untuk dapat menemukan pelaku bersalah atau tidak, dibutuhkan keyakinan hakim yang disarankan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa terdakwa benar bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, pelaku pencurian dapat dipidana berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan pelaku tersebut. Selanjutnya, tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam bab 14 dari pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya yang disebutkan sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selama-lamanya 4 tahun atau denda sebesar-besarnya Rp900. Agar mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan, maka berdasarkan pasal 372 bahwa tindak pidana bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur objektif yang terdiri dari 1. Mengaku sebagai milik sendiri, 2. Suatu barang, 3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang keempat, yang berada dalam kekuasaannya dan bukan karena kejahatan, dan yang kelima, secara melawan hukum. Unsur-unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. 1. Mengaku sebagai milik sendiri. Unsur-unsur dalam rumus ini merupakan terjemahan dari zik yang sebenarnya memiliki makna luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut disebut sebagai menguasai. 2. Suatu barang. Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, misalnya radio, televisi, uang, dan lain sebagainya termasuk binatang. Yang dalam perkembangannya, pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud. 3. Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain. Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang harus dimiliki baik seluruhnya ataupun sengaja oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya. Barang atau benda yang tidak
bertuan atau tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian, dalam tindak pidana penggelapan tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki orang lain. Yang keempat, berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Hal pertama yang harus dibahas dalam hal ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif, sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk dalam unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Yang kelima, secara melawan hukum. Secara melawan hukum, sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. 6. Dengan maksud. Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan sebagai istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud. Persoalannya, apakah kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa? Dalam hal ini, kesengajaan atau maksud ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Berikut jenis-jenis penggelapan dalam bab 14 pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUHP. Yang pertama, penggelapan biasa. Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas. 2. Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 373 yang dimana digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak melebihi dari Rp250. 3. Penggelapan dengan pemberatan. Penggelapan dengan pemberatannya ini penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah, diatur dalam pasal 374 KUHP. Penggelapan yang keempat, penggelapan dalam kalangan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, atau pengusaha balai derma tentang suatu barang yang dalam tangannya jabatan tersebut yang diatur dalam pasal 375 KUHP. Selanjutnya, yang ketiga adalah tindak pidana penadahan. Bentuk-bentuk tindak pidana penadahan diatur dalam KUHP dalam pasal 480 sampai dengan 482 KUHP. Dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penadahan dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 480 KUHP. Pada pasal 480 KUHP diatur sebagai berikut, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp900. Dihukum 1 karena sebagai sekongkol. Barang siapa membeli atau menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh oleh kejahatan. 2. Pada
penadahan sebagai kebiasaan, pasal 481 KUH pidana. Pada pasal 481 KUH pidana diatur sebagai berikut. 1. Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima, gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. 2. Yang bersalah itu dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai dengan 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. KUH P 35 480 486 517. 3. Penadahan ringan. Pasal 482 KUHP. Pada pasal 482 KUHP diatur sebagai berikut. Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tada ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Jika barang itu diperoleh karena suatu kejahatan yang dapat diterangkan dalam pasal 364, 373, 379. Unsur-unsur tindak pidana penadahan. Penadahan termasuk delik permudahan. Dengan adanya penadahan maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan, di mana penadahan membantu untuk menyarukan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menada benda hasil kejahatan, maka ada tempat menyalurkan benda hasil kejahatan tersebut. Dalam pasal 480 KUHP itu ada dua rumusan kejahatan penadahan. Rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur objektif. Yang pertama, membeli atau kopen, menyewa atau buren, menukar atau inuilen, menerima gadai, menerima hadiah. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, dan menyimpan atau menyembunyikan. Yang keempat, suatu barang. Yang kelima, mengambil keuntungan dari hasil penjualan. Unsur-unsur subjektif yang diketahui atau sepatutnya unsur subjektif. Yang pertama, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga. Yang kedua, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan. Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih 1 kali atau minimal 2 kali. Sebab apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenakan pasal 481 KUHP, tetapi dikenakan dengan pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa.